Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sulu Kopi. Mohon maaf karena udah lama nggak upload video panjang, tapi karena saya menemukan kisah yang menarik untuk didengar dan dibahas, maka saya membuat video ini. Sebelum lanjut, untuk kalian yang mau download e-book dan audiobook gratis tentang kisah Nabi yang jarang diketahui, silahkan klik link di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Ada seorang Yahudi dari Bani Qainuqa yang tinggal di bagian timur Madinah atau Yathrib. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah seorang pemuka agama. Bisa dikatakan dia adalah seorang ulama Yahudi pada zamannya. Suatu ketika dia sedang memahami ayat dalam Taurat yang berbunyi, "Dan Tuhan datang dari Sinai, terbit dan muncul di Sair, kemudian bercahaya di gunung Faron." Ia menyadari karunia dan anugerah dari Tuhan yang telah memberinya hidayah dan keimanan. Ia sering merenung dan berpikir. Di antaranya ia memikirkan bahwa Tuhan telah mengutus Nabi Musa sebagai nabi dan rasulnya yang menyuruh manusia ke jalan Tuhan. Setelahnya datanglah Nabi Isa yang diutus ke Palestina. Kini seorang nabi lain yang diutus, namun ia tidak diutus untuk dan tidak berasal dari kalangan Bani Israel seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi yang baru ini berasal dari garis keturunan Nabi Ismail dan tidak muncul di Palestina, tetapi di Faran, yang kini disebut Makkah. Hasil pemikiran dan perenungannya, ia sering berdoa kepada Tuhan agar memanjangkan umurnya, sehingga dapat bertemu dengan Nabi baru dan mengikuti ajarannya. Pada saat itu, akidah kaum Yahudi banyak yang rusak dan sesat. Mereka tidak lagi mengimani Tuhan dan melupakan ajaran agamanya. Akan tetapi ia tetap masih menunggu kabar Nabi baru yang akan datang. Orang ini adalah Husain bin Salam. Pada suatu ketika, akhirnya Husain mendengar kabar tentang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang mendakwahkan agama baru dan mengajak manusia menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, serta meninggalkan penyembahan berhala. Orang itu mengaku sebagai nabi dan rasul. Kini ia makin yakin bahwa nabi yang dikabarkan dalam Taurat itu adalah Nabi Muhammad dan telah datang. Saat Husain sedang istirahat dari mengurus kebun kurmanya, ia beristirahat dan tertidur di bawah pohon kurma. Dalam tidurnya ia bermimpi yang agak aneh. Dalam mimpinya ia berjalan dengan susah payah melewati jalan setapak yang sempit. Kiri kanannya banyak tumbuh semak-semak berduri yang menggoreskan luka pada kakinya. Ada banyak lubang dan bebatuan yang membuatnya semakin susah berjalan. Kemudian ia berhenti dan kembali melakukan perjalanan. Setelah lama berjalan, tiba-tiba ia melihat di sebelah kanannya ada sebuah jalan yang mulus, tidak berbatu dan tanpa duri. Di kiri kanannya tumbuh pepohonan yang rimbun. Kemudian ia beralih ke jalan itu dan merasakan kenikmatan dan kenyamanan. Lalu tak lama ia terbangun dari tidurnya. Dan mimpinya itu menjadi pertanyaan dalam batinnya. Apa maksud dari mimpi itu? Tidak lama setelah mimpi itu, Husain mendengar kabar gembira bahwa orang yang dinantikan, Nabi dan Rasul terakhir yang bernama Muhammad bin Abdullah akan tiba di Yathrib atau Madinah. Semua penduduk Yathrib menyambutnya. Semua orang menyambutnya dengan riang gembira. Mereka bahkan memakai pakaian terbaiknya untuk menyambut Nabi Muhammad dan sahabatnya dari Makkah. Pada saat itu Husain sedang berada di puncak pohon kurmanya untuk membersihkan pelepah-pelepah yang kering. Melihat kedatangan Rasulullah, ia langsung bertakbir. Sedangkan di bawahnya ada bibinya Khalidah binti Al-Harith yang mendengar teriakannya itu. Sontak saja bibinya bertanya kepadanya, "Demi Allah, mendengar teriakanmu seakan-akan aku mendengar kabar kedatangan Musa bin Imran. Mengapa engkau berteriak seperti itu?" Dengan wajah yang bahagia, Husain segera turun dari pohon dan berkata pada bibinya, "Bibi, ia memang saudara Musa yang diutus oleh Zat yang juga mengutus Musa. Itulah yang dikatakan Taurat." Khalidah memastikan, "Keponakanku, apakah ia nabi yang dikabarkan dalam Taurat
dan ia diutus saat ini?" Lalu Husain menjawab, "Benar." Husain pun langsung bergabung dengan penduduk Madinah dan merasa bersyukur yang tiada henti karena doanya dikabulkan, sehingga dapat bertemu dengan seorang nabi. Kedatangan Rasulullah ke Yathrib membuat dirinya tidak sabar untuk menemuinya. Ia segera pergi dan bergabung di majelis Nabi Muhammad SAW. Ia mendengar Rasulullah menyeru kepada orang-orang, "Wahai manusia, sebarkanlah salam kedamaian, berikanlah makanan, dan sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang tertidur pulas." Husain merasa sangat-sangat bahagia ketika memperhatikan wajah Rasulullah. Ia semakin yakin bahwa seruan yang didakwahkannya itu benar. Kalimat-kalimat semacam itu hanya akan keluar dari lisan seorang nabi yang diutus membawa risalah dari Allah. Orang-orang yang hadir di sana berebut dan saling berdesakan untuk mendapatkan kesempatan untuk menyatakan syahadat dan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Husain pun berhasil mendapat kesempatan bagus untuk masuk dan menghadap langsung kepada Rasulullah dan langsung menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ia mengucapkan syahadat berkali-kali. Lalu Rasulullah menanyakan namanya, kemudian dijawab bahwa namanya adalah Husain. Rasulullah kemudian mengganti namanya menjadi Abdullah. Sejak saat itu, ia tak lagi beragama Yahudi, akan tetapi ia telah menjadi Islam. Ia pun pulang ke rumahnya dan mengajak keluarganya untuk memeluk Islam, termasuk bibinya Khalidah binti Al-Harith. Karena Abdullah bin Salam ini adalah ulama Yahudi, dia merahasiakan keislamannya itu dari kalangan Yahudi lainnya. Karena ia mengetahui karakter kaum Yahudi saat itu. Suatu ketika Abdullah bin Salam menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang bengal, dusta dan pembangkang. Mereka telah dikenal luas seperti itu. Seandainya mereka tahu aku telah masuk Islam, tentu mereka akan mencela dan memusuhiku." Kemudian Abdullah bin Salam meminta kepada Rasulullah untuk menyembunyikannya di sebuah kamar, lalu mengabarkan keislamannya kepada kaum Yahudi. Ia ingin tahu bagaimana reaksi kaum Yahudi ketika mengetahui bahwa ia telah masuk Islam. Maka setelah itu Rasulullah mengundang beberapa pemimpin Yahudi ke rumahnya. Setelah mereka tiba, Rasulullah bertanya tentang Husain bin Salam kepada mereka. Mereka pun menjawab bahwa Husain adalah tuan kami dan anak tuan kami. Ia adalah pemuka agama kami dan seorang yang alim di antara kami. Tak lama kemudian Abdullah bin Salam keluar dari kamar dan menjumpai mereka. Tentu saja para pemuka Yahudi itu kagetnya bukan main. Mereka menarik ucapan mereka dan berkata, "Kami salah, laki-laki ini bukan golongan kami dan bukan pemimpin kami." Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, "Wahai kaum Yahudi, sesungguhnya kalian mengetahui hakikat Muhammad dan apa yang dibawanya sebagai utusan Tuhan. Semua itu telah tertulis jelas dalam kitab suci kalian tentang nama dan sifatnya. Wahai kaum Yahudi, bertakwalah pada Allah. Kenalilah hakikat. Terimalah apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ajarannya merupakan petunjuk bagi kalian." Orang-orang Yahudi tetap diam, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan perkataannya, "Sedangkan aku, saksikanlah aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dakwahnya adalah kebenaran. Tidakkah kalian berislam?" Mereka, kaum Yahudi, masih tidak percaya bahwa ulamanya telah masuk ke dalam ajaran agama Islam. Mereka pulang dengan mencela Abdullah bin Salam dengan sebutan pendusta dan lain sebagainya. Dari peristiwa inilah Allah menurunkan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 146, yang intinya orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Abdullah bin Salam adalah orang yang menjadi ahli surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas.
Aku tidak pernah mendengar Nabi mengatakan terhadap orang yang masih berjalan di muka bumi ini, dalam arti masih hidup, dia termasuk ahli surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam wafat pada tahun 43 Hijriah pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikianlah cerita tentang seorang ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam dan menjadi ahli surga. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, untuk kalian yang mau download e-book dan audiobook gratis tentang kisah Nabi yang jarang diketahui, silahkan klik link di deskripsi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.